ini adalah bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil sebuah keputusan dalam beberapa permasalahan. Dalam hal ini sedangkan masalahnya adalah yang berkaitan dengan dilema etika atau penciptaan moral. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak selaku kepala sekolah juga selaku ketua PGRI telah memberikan kesempatan kepada saya dan guru saya untuk bisa mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak. Selanjutnya aktivitas ini saya ingin bertanya kepada Bapak selaku pimpinan. Pimpinan itu adalah sebagai decision maker atau bahasa asalnya, artinya seorang pemimpin itu harus membuat sebuah keputusan ketika di lapangan, di lembaga sekolah atau di PGRI. Kalau Bapak ya pasti menemukan beberapa masalah gitu ya, yang tentunya pimpinan itu harus membuat sebuah keputusan. Terus dalam hal ini Bapak selaku kepala sekolah, keputusan ini mohon maaf Pak, bukan saya mengajari, ada 3 aspek yang harus dipahami, bahwa yang pertama dalam pengambilan keputusan itu satu harus berpusat pada anak, artinya keputusan yang diambil itu impactnya, manfaatnya harus dirasakan oleh siswa itu di lembaga sekolah. Yang kedua, pasti Bapak juga sudah paham bahwa sebuah keputusan yang itu harus dapat dipertanggungjawabkan baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang panjang. Dan yang ketiga, dan ini hal pokok Pak ya, dalam pengambilan keputusan tentunya juga di sana menitikberatkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya berarti Bapak sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan harus diakui oleh semua elemen ya. Untuk selanjutnya Pak, saya pengen mengorek nih pengalaman Bapak mengenai pengambilan keputusan. Boleh tahu nggak Pak nih kira-kira kasus apa nih yang pernah dihadapi Bapak nih? Iya, boleh. Kasus apa Pak kira-kira nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dengan seorang CGP ya, jadi katakan CGP. Kasus yang saya alami pada ketika saya menjadi kepala sekolah dan ditugaskan di 2022, kalau kata kepala sekolah saya 2019, di 2022 saya diberi beban. Ada satu beban yang sangat berat untuk saya. Kali itu suatu kasus, yaitu saya diberi tugas dua tambahan sekolah, yaitu yang disebut dengan PLT, memimpin di 2 sekolah. Sebenarnya itu kalau memimpin di 2 sekolah ini itu adalah suatu kasus untuk saya, yaitu dilema etika, di mana saya pertama masuk ke sekolah A dan sekolah B ya. Ketika sekolah A saya masuk di sekolah A, sekolah B itu tertinggal. Betul. Ya, itu ditinggalkan, sekolah B itu ditinggalkan. Sedangkan seorang kepala sekolah dan sebagai manajerial, tidak mungkin seorang manajerial dalam 1 hari atau 2-3 hari itu meninggalkan satu sekolah gitu. Itu adalah permasalahan yang saya alami pada hari ini. Sampai hari ini saya sebagai PLT dan dititip di 2 sekolah itu. Jadi banyak banyak waktu-waktu yang sangat ditinggalkan. Itu permasalahannya. Betul. Jadi secara etika Bapak ini berarti mempunyai 2 tanggung jawab yang semuanya harus terpenuhi. Sementara tenaga, waktu yang juga saya kira kurang mendukung dan tidak mungkin
memungkinkan. Terus langkah-langkah nih Pak, langkah-langkah untuk mengatasi minimal meminimalisir permasalahan ya, agar tenaga Bapak bisa dibagi dua lah istilahnya. Di sekolah yang definitif juga harus dilayani secara penuh, terus dari sekolah IBAS PLT juga sebagai PLT juga harus dipenuhi, karena itu sebuah kesamaan Bapak kemarin ditugaskan oleh pimpinan untuk membuka tugas sekolah. Saya kira permasalahan ini cukup pelik juga Pak. Artinya berarti Bapak mungkin pernah lah ada orang-orang yang pernah bicara bagaimana solusinya, atau jangan-jangan Bapak sudah punya solusi sendiri gitu Pak. Gimana Pak? Begini, karena saya ditugaskan oleh pimpinan, dari awal saya ditanya kesanggupan memegang dua sekolah atau memimpin dua sekolah, sekolah hidup dan sekolah PLT. Langkah yang saya ambil kemarin, tidak mungkin kan kalau satu hari itu di dua sekolah kan, itu tidak mungkin. Kalau satu hari di dua sekolah, saya berangkat ke sekolah A sampai jam 10, jam 11 masuk ke sekolah B, tidak mungkin kan itu. Itu bagaimana kami ini suatu lembaga gitu. Sedangkan lembaga itu harus dibimbing sebagai, saya berarti sebagai leader, sebagai pemimpin, tidak mungkin itu. Nah, langkah yang saya ambil pada waktu itu, awal saya tugas menjadi PLT, langkah yang dominan itu yang diambil diantaranya, saya melihat ada guru yang senior, ada satu guru yang senior baik di A maupun di B, itu dituakan untuk mengatasi apa yang harus dikerjakan oleh seorang guru, diberi tugas adalah ketika saya menghandle ketika saya masuk di sekolah lain itu, yaitu kalau di A, ketika saya di B itu harus ada kan seorang pemimpin, itu diantaranya langkah-langkah yang saya gunakan seperti itu, baik mengenai administrasi guru dan lain sebagainya, mengenai keuangan, terutama itu mengenai keuangan. Apabila ada hal-hal yang perlu kita mengenai keuangan, diantaranya yang harus ketika ada seorang anak yang ketika sakit atau kecelakaan, itu harus seorang guru dituakan untuk menjadi lebih dituakan itulah, itu untuk mengatasinya seperti itu. Mohon maaf Pak, saya potong. Jadi ketika Bapak misalnya sedang bertugas di SDA, tugas keseharian Bapak sebagai kepala sekolah di SDB itu dihandle oleh salah seorang guru senior. Artinya berarti guru tersebut sekuat tenaga harus memposisikan diri sebagai leader. Ketika ada permasalahan yang terjadi dan Bapak tidak ada, maka peran Bapak diambil alih oleh guru tersebut. Begitu pun sebaliknya. Saya kira ini juga merupakan dilema etika. Itu enggak Pak? Di satu sisi memang kewajiban sekolah harus full di satu sekolah dari Senin sampai dengan Sabtu. Betul nggak Pak? Betul Pak. Itu yang bisa saya rasakan itu seperti itu. Seperti itu ketika ketika saya di B ada permasalahan di A, itu saya kalau sekolahnya agak berdekatan. Ketika saya ada pengalaman sekolah saya PLT-nya di sekolah yang jauh, dari A ke B itu memakan waktu 2 jam. Tidak mungkin kan kalau ada kejadian di sekolah B, saya kebetulan di sekolah A, itu bisa dikejar waktu untuk menyelesaikan permasalahan kalau tidak ada seorang guru senior yang didewasakan atau yang didelegasikan sebagai leader itu. Keputusannya kan sudah diambil, saya kira keputusannya bagus sekali Pak. Tapi
tapi saya ingin tahu nih sebelum diambil keputusan seperti itu dengan memposisikan guru senior sebagai kepala sekolah dengan Bapak, ada nggak hal-hal lain atau tantangan yang membuat Bapak merasa gimana tantangannya? Ya, saya Tantangannya apa? Tantangannya itu sebenarnya sangat sulit untuk menentukan. Ya, kenapa sangat sulit? Saya coba untuk mengatasi hal ini. Saya rapatkan dengan guru beserta komite. Ini sebenarnya hal yang sangat sulit ya untuk menentukan hal seperti ini. Saya kumpulkan semua guru dan komite dan dihadirkan juga guru yang semua itu diberi tugas hal seperti ini, dikarenakan malu saya sebagai seorang kepala sekolah yang memegang 2 sekolah. Ketika saya seperti yang kasus tadi, ketika saya di A ada kejadian di B, itu harus kita bertanggung jawab. Baik semua guru, baik guru yang sudah ditentukan maupun semua guru yang ada di sekolah tersebut harus bertanggung jawab. Itu langkah-langkah untuk menentukan siapa yang akan didelegasikan sebagai leader ketika saya tidak ada di B atau di A. Ketika saya berada di A, itu yang di B itu harus bertanggung jawab. Seorang guru tersebut harus bertanggung jawab, walaupun itu keputusannya ada di saya seorang pimpinan. Itu dirapatkan dulu, dimusyawarahkan dengan semua guru termasuk komite itu. Waduh, bagus sekali Pak nih. Jawaban Bapak yang sudah melebihi pertanyaan saya Pak. Sebetulnya saya ingin menanyakan siapa saja sih aktor-aktor yang mendukung. Ternyata Bapak sudah menyebutkan terlebih dahulu. Terima kasih Pak bahwa memang di sekolahnya berarti bersikap kooperatif, kekeluargaan, sehingga ketika Bapak mengambil keputusan rekan guru semua mendukung. Alhamdulillah Pak. Terus pertanyaan terakhir nih Pak. Hari ini sudah berapa lama ya Bapak menjadi ngajegang bahasa Sundanya, memegang 2 tanggung jawab? Semenjak kepemimpinan saya sampai hari ini saya sudah saya ditugas jadi PLT atau tugas tambahan di 2 sekolah itu mulai dari 2022. Berarti sudah 1 tahun ya. Berarti keputusan yang sudah Bapak ambil itu keberlakuannya sudah kurang lebih 1 tahun. Boleh nggak nih saya minta refleksinya nih Pak? Kalau dilihat secara alur, Bapak sudah mempraktekkan bagaimana good leadership dalam mengambil sebuah keputusan dengan melibatkan beberapa elemen, diantaranya guru dilibatkan untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya berarti keputusan ini sudah baik. Dan refleksinya gimana nih? Apa mau dipakai lagi ketika misalnya Bapak dapat tanggung jawab yang baru, sekolah yang baru lagi? Begini Pak, untuk refleksinya, ketika memang seorang pimpinan yang menjabat di 2 lembaga atau di 2 sekolah, yaitu satu definitif dan satu PLT, itu sangat berat. Untuk refleksinya itu juga jangan diambil hati Pak. Kalau mau berbicara atau diberi tugas berdasarkan hati itu sangat sulit ya. Itu sangat sulit. Kita enjoy saja, kita kembali ke awal, yaitu kepada langkah tadi. Saya sudah mendelegasikan seorang guru yang senior, termasuk guru-guru yang lain, termasuk saya sudah musyawarah dengan komite dan lain sebagainya. Itu ketika saya tidak hadir di sekolah A, saya di sekolah B,
Nah, itu di sekolah tidak ada kepala sekolah, maka keputusan itu diambil sebelum saya. Itu juga keputusan ada di saya melalui, dikarenakan sekarang adalah zaman digital, eh, tapi bisa dilaksanakan dengan melalui telepon, WA dan lain sebagainya. Itu juga bisa diatasi. Itu juga ada keputusan dari pimpinan. Oke, terima kasih Pak informasinya, ini sangat menarik. Mudah-mudahan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan saya bisa menyontek Pak ya. Suatu saat saya dipercaya oleh pemerintah dengan nanti posisinya sama dengan Bapak nanti akan saya laksanakan Pak. Saya praktekkan, mudah-mudahan hasilnya juga berakhir dengan baik. Terima kasih Pak. Terima kasih segalanya. Terima kasih waktunya. Terima kasih infonya nih dalam keputusan. Itu saja mungkin Pak. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.